Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? We are already in our second chapter of Bahasa Inggris kelas 11 dengan materi Opinions and Thoughts. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu opini, macam-macam opini, dan bagaimana cara mengekspresikan sebuah opini atau pemikiran. Let's start our lesson. The first thing is definition. An opinion is the way you feel or think about something. Opini adalah cara ketika kamu merasakan atau memikirkan tentang sesuatu. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Opini kita tentang sesuatu atau seseorang itu berdasarkan pada perspektif kita. Oke, kita garis bawah ini, perspektif. Perspektif atau pendapat kita dengan orang lain bisa saja berbeda karena kita dengan orang lain mempunyai sudut pandang atau perspektif yang berbeda pula. Whenever we give or express our opinion, ketika kita mendeliver atau mengungkapkan opini kita, it is important to give reasoning an example. Ketika kita mendeliver sebuah opini, penting untuk memberikan alasan, reason, atau contoh untuk mendukung opini yang kita sampaikan. Nah, alasan serta contoh ini bisa berupa data atau hasil penelitian yang telah kita lakukan. Here are the example of opinions in a conversation. Baiklah, kali ini saya akan membacakan terlebih dahulu semua contoh kalimatnya, kemudian saya akan beri jeda. Di saat jeda, tugas kalian nanti adalah mengulangi kalimat yang saya bacakan. Setelah itu, kami akan jelaskan kalimatnya satu persatu. Mari kita mulai. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. I like playing cards because it is so much fun. I don't like playing cards because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of sustenance for privileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Oke,
Yang pertama, I like Harry Potter movies because the magic seems so real. Si A berpendapat bahwa dia menyukai Harry Potter, film Harry Potter. Kemudian dia menjelaskan alasannya. The magic seems so real. Sihirnya sangat nyata atau terlihat sangat nyata. Kemudian si B menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengatakan, I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Kemudian dilanjutkan, Harry Potter movies are just overrated. Film Harry Potter sangat dilebih-lebihkan. Overrated. Oke. Kemudian, contoh yang kedua. I like playing cards because it is so much fun. Si A berpendapat, saya menyukai permainan kartu karena sangat menyenangkan. Si B mengatakan, I don't like playing cards. Saya tidak suka bermainan kartu. Ini berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan si A. Kemudian si B juga mengungkapkan alasan kenapa dia tidak suka. People end up fighting because people end up fighting. Karena orang setelah permainan kartu biasanya ada perkelahian atau orang mengakhiri dengan perkelahian. Ini dua sudut pandang atau perspektif yang berbeda antara A dan B. A mungkin memiliki perspektif bahwa selama permainan kartu itu sangat menyenangkan. Tetapi mungkin si B pernah melihat atau mendapati setelah permainan kartu orang-orang malah berantem atau berkelahi. Oke, contoh yang terakhir. In my opinion, menurut pendapat saya, the government should provide means of sustenance. Pemerintah seharusnya menyediakan means of sustenance, bahan makanan for privileged people, orang-orang yang berhak, instead of building tall towers, daripada membangun menara yang tinggi atau bangunan-bangunan yang tinggi. Si B merespon setuju dengan si A dengan mengatakan, I agree with what you saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Tapi lihat, ada but-nya di sini. Tapi si B mengungkapkan pendapat yang malah berbeda. Dia mengungkapkan opininya seperti ini. Have you ever thought, pernahkah kamu berpikir bahwa building tall towers, membangun menara-menara yang tinggi atau bangunan-bangunan yang tinggi, provides work for unemployed people. Menyediakan pekerjaan atau lowongan kerja untuk orang-orang yang pengangguran. Antara A dan B ini, dia sama-sama mengungkapkan opini dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Tidak ada yang salah, kita tidak bisa menyalahkan opini orang lain, karena dia menggunakan atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Oke, selesai dengan contohnya. Kita masuk ke
how to express opinion in a sentence, atau bagaimana kita mengekspresikan opini, menjadikan dia atau di dalam sebuah kalimat. Oke, seperti biasa, dalam kalimat harus ada subjeknya atau pelaku, siapa yang memberikan opini. Kemudian, setelah subjek, ada predikat. Dalam hal ini adalah verb. Verb ini juga verb yang menunjukkan persetujuan, ketidaksetujuan, suka atau tidak suka terhadap sesuatu. And the rest dan sisanya adalah kalimat untuk melengkapinya. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa sesuatu yang kita percayai atau kita yakini. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. I, subjeknya, kemudian agree, kemudian with what you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. We believe, kami percaya, this is the best decision for your future. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk masa depan kamu. I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Nah, ini saya kira gampang ya. We assume, kami berasumsi, that you give wrong answer. We assume that you gave wrong answer. Kami berasumsi bahwa kamu memberikan jawaban yang salah. I think you are mistaken. Saya pikir kamu salah. I doubt this is the right answer. I doubt that this is right answer. Saya ragu bahwa ini adalah jawaban yang benar. Oke. Next. Expression of personal point of view. Nah, ini adalah salah satu cabang dari opini. Opini itu bisa dibagi atas dua. Kali ini kita akan mempelajari personal point of view. Nanti setelah ini ada general point of view. Nah, personal point of view itu adalah pendapat dari sudut pandang kita, dari perspektif kita. Ini beberapa contoh-contoh ekspresinya. Nah, ini titik-titik maksudnya nanti kalian akan melanjutkan sendiri apa yang sesuai dengan opini kalian. Yang pertama, in my opinion. Ini sudah jelas ya. Menurut opini saya. Kemudian, I think, menurut saya, atau bisa juga dikatakan, saya pikir, contohnya misalkan, I think Taylor Swift is the best female singer in the world. Nah, ini pendapat saya ya. Jangan disalah-salahkan atau jangan dihujat, oke? Oke, selanjutnya. What I mean is, yang saya maksud adalah, atau apa yang saya maksud adalah, selanjutnya, in my humble opinion, menurut opini saya, ini sama saja dengan in my opinion, tapi dengan cara yang lebih sopan. Ada kata-kata humble-nya di situ. Personally, secara personal, I think, saya pikir, nah, from my point of view, dari sudut pandang saya, bahwa, nah ini tinggal kalian melengkapinya. Apa yang akan kalian ungkapkan opininya. Oke, kemudian selanjutnya adalah I strongly believe that. I strongly believe that. Ini maksudnya adalah
I strongly believe that. Saya sangat percaya bahwa. Nah, di sini ada penekanan, yaitu dengan menggunakan kata strongly. Nah, di sini ada kata, wait, mana pointer saya? Nah, di sini ada penekanan strongly. Strongly believe that. Sangat percaya bahwa. Nah, yang terakhir adalah in my experience. Menurut pengalaman saya. Oke, contohnya misalkan dalam kalimat. In my experience, Malino is one of the best holiday destination in South Sulawesi. Artinya, menurut pengalaman saya, Malino adalah salah satu tempat wisata atau tempat liburan yang terbaik di Sulawesi Selatan. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Expression of general point of view. Atau mengekspresikan sesuatu secara general atau dari sudut pandang orang banyak. Ini biasa digunakan dalam menulis sebuah artikel atau tulisan karena ekspresi ini dianggap lebih formal dan mewakili banyak orang. Oke, kita lihat contohnya yang pertama. Most people don't agree that. Kebanyakan orang tidak percaya bahwa. Contoh yang kedua. Some people say that. Beberapa orang mengatakan bahwa. Kemudian contoh selanjutnya. While some people believe that. Sementara itu, beberapa orang mempercayai bahwa. The majority agree that. Mayoritas orang percaya bahwa. Dan yang terakhir, of course, many argue that. Tentu saja, kebanyakan orang berargumen bahwa. Sama kayak yang tadi, titik-titiknya ini, atau setelah kata that ini, kita tinggal menambahkan opini apa yang sekiranya bisa mewakili banyak orang. Expression ini bisa dituliskan ketika kita sudah membaca referensi atau kita sudah melakukan penelitian sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa banyak orang yang tidak setuju terhadap sesuatu atau sebaliknya banyak orang yang setuju atau percaya terhadap sesuatu. Tergantung pada ekspresi apa yang akan kita gunakan. Apakah ekspresi ketidaksetujuan, setuju, atau ketidaksukaan, atau menunjukkan suka. Nah, itu tergantung lagi. Kalian tinggal pilih salah satu dari yang ini. Oke. I think enough for today. Thank you for your attention. And if you have a question, you can drop it in the comment below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.